Teman-teman sekalian, ketemu lagi di mata kuliah manajemen seni ini. Ini sambungan dari yang kemarin. Eh, Topik yang bertautan. Kalau minggu lalu saya bicara tentang bagaimana tata kelola untuk kepentingan sendiri, ya harus sebagai calon seniman harus selalu mengkondisikan diri dalam menyiapkan diri itu sematang mungkin. Agar apa? Agar apa yang saya jelaskan minggu lalu itu menjadi modal penting, modal utama untuk dipertukarkan. Nah, minggu lalu saya bicara tentang branding kan, brand dan branding. Apa yang Anda kerjakan hari ini adalah dalam rangka mengokohkan brand, mengokohkan merek, mengokohkan kehadiran Anda ini dalam profesi Anda. Nah, setelah kokoh untuk apa? Tadi sudah saya sebutkan, untuk kepentingan pertukaran, mempertukarkan. Nah, mempertukarkan apa? Mempertukarkan modal. Dalam hidup ini dan kita ini semua ada 3 modal penting. 3 modal. Yang pertama adalah apa yang kita sebut sebagai modal ekonomi. Modal ekonomi itu apa? Modal ekonomi itu berupa uang tentu saja. Bukan hanya uang, tapi juga properti atau aset modal. Jadi uang, properti, aset itu modal ekonomi. Yang modal kedua apa? Modal sosial. Modal sosial itu bentuknya apa? Salah satunya adalah ketika kita mendapat pengakuan. Ketika kita mendapatkan karena pengakuan dari publik, dari masyarakat seni, dari seniman yang lain, dari masyarakat, dari seluruh institusi itu kita diakui, maka itu kita juga mampu melebarkan jaringan. Minggu lalu Anda ingat tentang jaring laba-laba itu. Itulah modal sosial. Nah, yang ketiga adalah modal budaya. Apa itu modal budaya? Modal budaya itu secara sederhana adalah aset sosial, modal sosial. Bentuknya apa? Pendidikan. Kalau modal Anda hari ini adalah karena Anda mahasiswa. Itu modal budaya itu. Mahasiswa itu status elit. Mengapa elit? Ya karena hanya sedikit orang yang bisa jadi mahasiswa. Ketika Anda masuk kan menyisihkan ratusan orang lainnya kan, dan Anda yang lolos. Nah, Anda kelompok elit. Itu modal budaya. Lalu kecerdasan, karena Anda mahasiswa. Kecerdasan. Kalau dalam hal seniman apa? Ya, seniman tetap penting memiliki modal sosial karena pendidikannya, karena kecerdasannya. Apalagi artikulasi, cara Anda menjelaskan, gaya bicara, itu modal sosial. Nah, dalam konteks itu perlu kita kelola. Itulah aspek-aspek manajemen modal-modal yang harus kita kelola. Untuk apa? Sekali lagi saya ingin mengatakan untuk dipertukarkan. Karena mengapa dipertukarkan? Karena tidak setiap orang memiliki kelengkapan 3 modal itu. Hanya sebagian orang hanya memiliki modal budaya, tapi tidak memiliki modal ekonomi. Sebagian orang memiliki modal ekonomi, tapi mungkin tidak memiliki modal budaya dan modal sosial, dan seterusnya dan sebaliknya. Karena itu perlu dipertukarkan antar orang yang punya modal itu. Bagaimana caranya? Nah, itu dia. Pertukaran modal itu membutuhkan apa yang saya sebut sebagai kecerdasan sosial. Itu soft skill. Kecerdasan social skill yang jenisnya adalah soft skill gitu. Nah, kecerdasan sosial itu tidak ada sekolahannya, tidak ada universitasnya. Kecerdasan sosial itu dibangun melalui, minggu lalu sudah saya sebut, sikap Anda yang berada dalam track atau jalur etik, sikap Anda yang respect, mau mendengarkan orang lain, mau memperhatikan, mau bersimpati dan berempati gitu. Nah,
Dengan modal-modal itu maka seseorang punya kecerdasan sosial untuk mempertukarkan, punya modal ekonomi. Kalau tidak pandai mempertukarkan dengan orang yang memiliki modal sosial dan modal budaya, dia kaya raya tapi kesepian, bisa sangat mungkin itu gitu. Atau orang yang punya modal budaya, cerdas, sarjana, magister, atau jangan-jangan doktor, tapi kesepian karena nggak mampu mempertukaran modal dengan mereka yang punya modal ekonomi atau modal sosial sama. Jadi itulah mengapa kemudian kecerdasan sosial itu penting. Seseorang punya keterampilan membangun relasi, punya keterampilan menjelaskan ide-idenya, punya keterampilan menjelaskan program-programnya, punya keterampilan menjelaskan karya-karyanya, punya keterampilan menjelaskan rencana-rencananya. Oh, saya ingin mengoleksi khusus karya-karya yang multidimensional, yang menggunakan media baru. Mengapa? Karena bla 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 bla. Dengan penjelasan itu maka dia mampu mempertukarkan, bertemu seniman yang bergerak di media baru, lalu terjadi transaksi, terjadi understanding, terjadi saling pengertian. Itu paling penting. Lalu bagaimana yang model sosial itu dipertukarkan? Seseorang punya jaringan yang luas, jaring laba-labanya meluas, kenal ini kenal itu, kenal dia kenal mereka, kenal yang di atas kenal yang di bawah, kenal masyarakat bawah, kenal masyarakat sungai, kenal masyarakat nelayan, dan seterusnya. Itu modal. Untuk apa? Untuk meng-create karya-karya seni yang bagus, karena itu perlu cerita pada seniman. Itu ada area bagus loh, ada masalah bagus loh untuk bisa digarap, bisa loh jadi proyek-proyek seni. Lalu ketemu juga mereka yang punya modal ekonomi, itu butuh butuh funding loh, butuh biaya loh. Karena dengan demikian kita bisa mempertukarkan, sponsor citranya naik, seniman punya karya yang monumental, lalu yang lain kemudian terangkat, sama-sama membangun branding, sama-sama menaikkan branding, sama-sama punya peran untuk masyarakat, punya peran untuk kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya, atau mungkin juga kepentingan politik. Itu satu contoh yang ingin saya sampaikan, yang saya sampaikan kepada Anda hari ini. Bagaimana setelah Anda membangun citra, setelah Anda membranding diri Anda dengan brand yang bagus, dengan kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan, langkah berikutnya adalah pertukaran modal. Jadi setiap kita punya modal. Anda mungkin punya satu modal saja atau dua modal saja. Pandai-pandailah mempertukarkan dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan pada Anda. Saya kira materi ini singkat saja. Silahkan dicermati, direnungkan. Tugasnya meresume materi ini, lalu Anda membaca sejumlah referensi, menemukan teori-teori itu yang mungkin bicara soal itu, maka Anda akan menemukan pengertian-pengertian yang lebih tajam. Ditulis saja dalam satu halaman atau maksimal 2 halaman, lalu kemudian kembali Anda kirim melalui Ibu Devi Ika Nurjanah. Itu bagian dari tugas kuliah hari ini. Tetap semangat Anda semua, jaga kesehatan, protokol kesehatan harus diikuti dengan baik. Jaga semangat, fokus untuk kuliah Anda. Sampai bertemu di materi berikutnya. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam dimanapun Anda berada.